أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi yakhluqu ma yasha akbar wa yakhdar. Ahmaduhu subhanahul wahidul azizul ghaffar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu imamul muttaqina wa qudwatul abrar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salatan ta'imatan ma ta'aqabal lailu wan nahar. Amma ba'd. Faya akhwatal Islam, usikum wa nafsi bi taqwallah azza wa jalla al-qail fi muhkami kitabih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang segala rahmat dan nikmatnya senantiasa dilimpahkan kepada kita semuanya. Kita diberi umur panjang sampai pada bulan terakhir tahun 1444 Hijriah ini, sehingga pada pagi hari ini di tanggal 10 Dzulhijjah kita dapat merayakan Idul Adha dengan tenang dan hikmat dan melaksanakan sholat Id dengan khusyuk. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kami sanjungkan keharibaan Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang penuh barokah ini kami berwasiat kepada diri kami sendiri dan kepada seluruh jamaah sholat Idul Adha di Polres Madiun. Marilah kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan iman dan takwa yang sebenar-benarnya, yaitu imtithalu awamirillahi wajtinabun nawahihi, yaitu menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu dari bulan-bulan yang dimuliakan Allah adalah bulan Dzulhijjah, yang berarti bulan yang di dalamnya terdapat pelaksanaan ibadah haji, atau dalam bahasa kita sering disebut dengan bulan besar, karena di dalam bulan ini terdapat peristiwa besar. Kebesaran peristiwa itu ditandai dengan kumpulnya jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia di padang Arafah untuk melakukan wukuf
sebagai bagian dari rangkaian ibadah haji. Para hujaj, orang yang berhaji, berkumpul dalam muktamar atau kongres akbar untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menyempurnakan rukun Islam. Bagi kita yang tidak melaksanakan haji, disunahkan untuk berpuasa. Karena puasa sunnah yang dilaksanakan itu dapat menghapus dosa-dosa kita 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Tidak hanya ibadah puasa yang sangat dianjurkan, bahkan ibadah apapun sangat dianjurkan dilaksanakan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Misalnya sedekah, sholat, dan lain sebagainya. Sabda Nabi Muhammad SAW, "Amma min ayyamil amali sholihi fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyamu," yakni ayyamul ashri. Artinya, tidak ada perbuatan yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perbuatan baik yang dilakukan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kemudian pada tanggal 10 Dzulhijjah, hari ini dan 3 hari berikutnya, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah, yang dikenal dengan hari Tasyrik, kita merayakan dan berada dalam suasana Idul Adha atau Idul Kurban atau Idul Nahar, yang ditandai dengan penyembelihan hewan kurban seperti sapi dan kambing. Gema takbir, tahlil, tahmid, dan takdis memahana di jagat raya, menyuarakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala 4 hari ke depan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah banyak hikmah yang disampaikan oleh para khatib dan dai terkait dengan Idul Adha ini, mulai dari tentang ibadah haji, ibadah kurban, kesabaran dan ketaatan seorang ayah dan anaknya, dan lain sebagainya. Pada kesempatan khutbah ini, khatib akan menyampaikan tema khutbah Idul Adha, yaitu kurban dan perwujudan kesolehan sosial. Pemahaman umum di masyarakat kita selama ini yang hanya mengaitkan ibadah kurban sebagai kesolehan ritual yang sifatnya personal transendental atau hablum minallah tentu tidak salah. Bagi kita umat Islam, berkorban dengan menyembelih hewan ternak merupakan salah satu bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau taqarruban ilallah di samping ibadah lainnya. Namun, kalau hanya memahami kurban sampai dimensi ini, maka pesan Islam sebagai agama yang peduli kepada sesama, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi, khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik kamu adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain, tidak akan terwujud. Padahal sebenarnya ibadah kurban juga memiliki dimensi lain, yaitu dimensi kesolehan sosial yang sifatnya komunal konkret atau hablum minan nas. Pemaknaan akan dimensi sosial ini tergambar dari komponen pembagian daging hewan kurban kepada fakir miskin. Di sini ditujukan untuk menimbulkan nuansa kepedulian kepada sesama. Sayangnya, pesan kedua ini tidak banyak dipikirkan oleh kebanyakan kaum muslimin. Barangkali kebanyakan kaum muslimin hanya terpaku pada pemberdayaan iman diri sendiri, seolah-olah menjadi orang yang religius atau paling agamis sudah dirasa cukup baginya. Namun sebagaimana hadis di atas, bahwa sebaik-baik manusia adalah manusia yang dapat bermanfaat bagi orang lain. Khairun nasi anfuhum linnas, maka pemberdayaan masyarakat menjadi sebuah kata kunci di sini. Maka Idul Adha ini sejatinya tak hanya sekedar untuk menyembelih hewan kurban, namun ia juga merupakan momentum untuk memberi dan berbagi sebagai simbol ketakwaan dan penerimaan kesolehan sosial. Terlebih dalam keadaan perekonomian global yang tidak stabil sebagai dampak dari konflik di berbagai belahan dunia yang ikut berdampak terhadap
perekonomian Indonesia yang mengakibatkan harga komoditas menjadi lebih mahal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idul Adha, hari raya kurban, sejatinya merupakan kesinambungan jalan kesolehan spiritual dan sosial dari Idul Fitri. Jika Idul Fitri merupakan manifestasi kemenangan atas nafsu yang kemudian dipungkasi dengan membayar zakat fitrah, maka Idul Adha merupakan manifestasi dari bukti cinta, patuh, takwa, ketulusan, berkorban, dan kerendahan hati yang kemudian dipungkasi dengan menyembelih hewan kurban dan membagi-bagikannya kepada yang berhak menerimanya. Dalam konteks yang lebih luas, kesolehan sosial menunjuk pada perilaku yang peduli kepada sesama. Sejatinya mereka yang soleh secara individual berarti beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wujud dari keberimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala otomatis akan merefleksikan kesolehan sosial, yaitu peduli kepada mereka yang miskin, bodoh, dan terbelakang. Wujud dari itu, maka mereka akan selalu berpikir, berikhtiar, dan berjuang untuk mengubah nasib mereka yang belum beruntung dalam hidupnya. Kesolehan sosial bisa diwujudkan dengan mengubah nasib orang-orang yang belum beruntung tadi dan dapat dikatakan belum menikmati kemerdekaan. Menurut hemat kami, yang paling penting dan utama ialah dalam bidang pendidikan dengan menghimpun dana untuk menyediakan beasiswa yang cukup kepada anak-anak miskin untuk melanjutkan pendidikan di dalam maupun di luar negeri. Selain itu, memberi skill atau keahlian kepada para pemuda yang karena satu dan lain hal tidak bisa melanjutkan pendidikan. Maka walaupun mereka tidak memiliki pendidikan yang tinggi, tetapi untuk survive dalam hidup, mereka mesti diberi keahlian kerja dan bisnis. Wujud lain dari kesolehan sosial bisa dilakukan oleh mereka yang memegang kedudukan di pemerintahan dan parlemen untuk terus berpikir dan membuat kebijakan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian, iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala melahirkan kesolehan individual dalam bentuk ibadah haji, sholat, Idul Adha, dan penyembelihan korban. Itu belum cukup, harus ditindaklanjuti dengan mewujudkan kesolehan sosial sesuai dengan peran kita masing-masing. Oleh karena itu, kepada umat Islam yang mampu sangat dianjurkan berkorban. Bahkan Nabi memperingatkan secara keras bagi orang yang mampu tapi tidak berkorban untuk tidak mendekati tempat sholat orang Islam. Nabi bersabda, "Man wajada sa'atan falam yudohi fala yakrobanna musolana." Yang artinya, barang siapa yang pada saat Idul Adha mempunyai kemampuan tetapi ia tidak mau berkorban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat kami. Hadis riwayat Ahmad. Hadis Nabi ini seolah-olah ingin menyampaikan pesan bahwa sholatmu atau habluminallahmu akan sia-sia saja jika kamu tidak berkorban atau tidak berhabluminan nas sementara kamu mampu untuk itu. Inilah salah satu manifestasi atau bentuk konkret agar umat Islam memiliki kesadaran atau kesolehan sosial yang tinggi dan peduli kepada sesama. Seluruh ibadah kita memiliki aspek vertikal atau habluminallah berhubungan dengan Allah dan aspek horizontal atau habluminan nas berdampak kepada manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurban juga bisa merupakan solusi praktis bagaimana Islam memberikan obat bagi penyembuhan masalah sosial berupa kemiskinan. Karena dari kemiskinanlah lahir beragam penyakit sosial lainnya dan kriminalitas. Daging hewan kurban tersebut kemudian dibagi-bagikan terutama kepada fakir miskin.
Dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 28 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu minha liyasyadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'ami wa atimul ba'isal faqir. Yang artinya, maka makanlah sebagian darinya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang sengsara lagi fakir. Yang diterima Allah Subhanahu wa taala sebenarnya bukanlah daging dan darah hewan korban itu, namun ketakwaan dan niat ikhlas kitalah yang sampai kepada Allah, dan ia yang akan menjadi bekal dan amal soleh kita. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 37, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang artinya, daging-daging unta dan darahnya itu sekali-sekali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Betapa besar ganjaran pahala bagi orang yang berkorban, sampai-sampai Nabi mengatakan bahwa pada setiap helai hewan yang kita korbankan terdapat kebaikan. Sebagaimana sabda beliau yang artinya, sahabat Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, apakah korban itu?" Rasulullah menjawab, "Itu suatu sunnah ayahmu Ibrahim." Mereka bertanya lagi, "Apa yang akan kita peroleh dari korban itu?" Beliau menjawab, "Pada setiap helai bulunya terdapat kebaikan." Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga khutbah yang singkat ini bermanfaat dalam mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas amal kesolehan ritual kita dalam melaksanakan semua ibadah, serta mendorong penguatan kepekaan sosial kita berupa kepedulian, perhatian, solusi, kebijakan, dan aksi nyata kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Barakallahu li walakum fil Qur'anil Azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li walakum wa liwalidayya wa lisairil muslimina min kulli dzambin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.